Oke, selamat malam semuanya. Kita melanjutkan dari tema pokok bahasan yang sedang saya bahas dari minggu ke minggu ya, atau 2 mingguan gitu ya, 2 minggu sekali, yaitu tentang manusia dan dosa. Nah, di pokok bahasan sebelumnya ya saya ulang sedikit ya, bahwa jalan hidup manusia itu bukanlah panggung sandiwara, tapi sebuah perlombaan iman. Di Alkitab itu tidak pernah ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa hidup ini adalah panggung sandiwara, di mana Tuhan itu seolah-olah menjadi produser, sutradara, penulis naskah, ya. Tapi hidup itu digambarkan sebagai perlombaan iman, perjuangan yang menentukan hidup kekal kita atau kebinasaan kekal kita. Dan Tuhanlah yang menentukan aturan mainnya. Tuhanlah yang menjadi wasitnya. Ya, ayat-ayatnya sangat jelas ya, sangat banyak sekali di Alkitab bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan iman. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, apakah manusia memiliki kehendak bebas ataukah segalanya ditentukan oleh Tuhan? Sesuai judul kita ya, malam ini enak ya kalau semuanya ditentukan sama Tuhan. Ya, enak untuk orang-orang tertentu, orang-orang yang dipilih dan ditentukan Tuhan untuk selamat. Itu seolah-olah Tuhan menjadi sangat baik, penuh dengan kasih, tetapi bagi orang yang tidak ditentukan untuk selamat, alias ditentukan untuk binasa, konsekuensinya kan seperti itu. Tuhan menjadi Tuhan yang kejam. Kalau ada manusia yang ditentukan selamat, maka manusia yang tidak ditentukan selamat, artinya manusia itu ditentukan untuk binasa. Nah, kalau ada manusia yang ditentukan untuk binasa, maka Tuhan pilih kasih. Dan buat manusia yang ditentukan untuk binasa, Tuhan bukanlah Tuhan yang penuh kasih, tapi Tuhan yang kejam karena menyelamatkan sebagian orang dan membinasakan sebagian orang gitu kan. Tentu untuk manusia yang ditentukan selamat ya Tuhan yang penuh kasih, yang menebus mereka gitu ya. Nah, yang berikutnya, kalau Tuhan adalah Tuhan yang hanya menebus sebagian orang, sedangkan dosa Adam itu membuat semua manusia jatuh ke dalam dosa dan kekurangan kemuliaan Allah, maka dosa Adam itu ternyata lebih kuat daripada penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus hanya menebus sebagian orang, sedangkan akibat dosa Adam mengakibatkan kebinasaan bagi semua manusia. Ya, secara logisnya seperti itu. Ya, nah, manusia sebagai ciptaan harus tunduk pada kedaulatan Allah, ya. Harus tunduk pada kekuasaan Allah dan Allah berkuasa menentukan segala sesuatu. Tapi apakah yang Allah tentukan? Apakah Allah menentukan nasib masing-masing manusia? Tidak, Allah menentukan aturan. Allah menetapkan standar apa yang baik, apa yang jahat. Dan itu dilambangkan dengan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pohon kehidupan adalah sebuah simbol dari aturan-aturan yang Allah tetapkan yang membawa kepada kehidupan kekal. Jadi sejak manusia diciptakan, sebetulnya Tuhan sudah memberi petunjuk bagaimana manusia bisa mencapai kehidupan kekal. Sedangkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat adalah pilihan-pilihan manusia. Jadi sejak awal Tuhan memberikan kehendak bebas. Nah, adanya pohon kehidupan di Taman Eden menunjukkan adanya standar moral yang universal atau adanya satu sumber moral yang sama, yaitu Allah Sang Pencipta. Pada saat ini timbul New Atheism ya, di mana ilmu pengetahuan menjadi yang utama, terutama untuk anak-anak kita yang masih sekolah, yang masih muda-muda. Semuanya sekarang dilogiskan, semuanya sekarang mengarah pembuktian secara ilmiah. Dan secara ilmiah itu tentu tidak ada yang namanya Tuhan, karena Tuhan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, gitu ya. Jadi manusia ini atau semesta ini ada dari Big Bang, ada dari evolusi yang terjadi gitu ya, dari ledakan yang begitu dahsyat miliaran tahun yang lalu, kemudian
timbullah makhluk hidup yang berevolusi menjadi makhluk hidup yang cerdas gitu. Mungkin kita secara sederhana bilang begini ya, kalau hal yang sederhana aja seperti pensil itu ada yang menciptakan, apalagi hal yang rumit gitu ya, manusia gitu, pasti ada yang menciptakan. Kalau kita yang generasi, kalau saya yang misalnya Kak Sony, saya yang generasi X, generasi Y, dijawab seperti itu tentu bisa ya, tapi anak-anak sekarang, misalnya kalau pensil aja yang sederhana ada yang menciptakan, tentu manusia yang rumit ini ada yang menciptakan. Nah, mereka akan bilang, Allah lebih rumit daripada manusia. Siapa yang menciptakan Allah gitu kan? Jadi, jawaban-jawaban itu sudah tidak lagi relevan untuk angkatan sekarang ini. Nah, tetapi yang relevan adalah apa? Oke, orang-orang ateis itu biasanya humanis ya. Jadi, walaupun mereka ateis, mereka tetap memiliki standar moral. Nah, orang-orang ateis itu biasanya humanis, dan orang-orang humanis itu biasanya memiliki standar moral, ya. Dan di dunia ini memang ada standar moral umum, ada hukum, apa yang baik yang jahat itu ya seluruh dunia setuju bersama ya. Ada standar moral umum lah, misalnya hormati orang tua di mana-mana begitu kan, nggak boleh mencuri di mana-mana begitu kan, itu standar moral umum. Nah, adanya standar moral yang universal menunjukkan adanya satu sumber moral yang sama, yaitu Allah yang adalah Sang Pencipta. Ini nggak bisa dibantah kalau ini. Adanya standar moral yang universal menunjukkan adanya satu sumber moral yang sama, yaitu Allah Sang Pencipta. Siapa standar moral tertinggi kalau bukan Allah? Siapa standar kesucian, kekudusan tertinggi kalau bukan Allah? Ya, bagaimana orang ateis itu bisa memiliki standar moral gitu ya? Karena mereka nggak takut akan adanya Tuhan, akan adanya penghakiman akhir gitu ya. Tapi mereka punya standar moral yang tinggi. Nah, itu menunjukkan bahwa ada satu sumber moral yang paling tinggi sebagai standar. Siapa itu? Yang Maha Kudus, yang Maha Suci, yaitu Allah Sang Pencipta. Nah, kembali ke sini, manusia bisa memilih atau tunduk pada aturan atau tidak. Contohnya misalnya di Kejadian pasal 3. Ketika Hawa itu melihat buah itu ya dibujuk oleh iblis. Ya, di Kejadian 3 ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Perempuan itu melihat ya bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ini berarti ada pertimbangan dan pengambilan keputusan itu tanggung jawab manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, di Kejadian 3 ayat 6. Ketika Hawa jatuh ke dalam dosa, memang dia dibujuk oleh iblis. Tetapi dia mempertimbangkan hal itu dan dia memutuskan hal itu. Ada pertimbangan, ada keputusan. Ya, artinya manusia itu punya kehendak bebas dan harus bertanggung jawab untuk setiap pilihan, perbuatan, dan perkataan yang dia lakukan sehari-hari. Manusia bukan robot. Manusia berpikir, manusia bisa memutuskan, manusia memiliki kehendak bebas, dan manusia harus bertanggung jawab. Dan itulah yang ditentukan oleh Tuhan. Tuhan menentukan aturan mainnya seperti itu. Bahwa kita yang memilih, kita yang mempertimbangkan, dan kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita. Itu aturan main yang Tuhan tetapkan. Nah, kalau segala sesuatu ditentukan Tuhan, termasuk pilihan-pilihan yang manusia buat, apakah manusia memilih untuk hidup dalam dosa atau hidup suci, taat atau memberontak kepada Tuhan? Kalau segala sesuatu ditentukan oleh Tuhan, sedetil-detilnya, maka sia-sialah buat apa ayat-ayat yang mengatakan kita harus hidup, kita harus berjuang. Berjuang itu kan sekuat tenaga. Nah, doktrin seperti itu atau keyakinan seperti itu tidak ada implikasi nyata dalam praktek hidup manusia. Tidak mengubah hidup manusia. Tidak membuat karakter kita berubah, tidak mendorong manusia untuk menjadi lebih baik. Jadi,
hidup bukanlah panggung sandiwara, tapi perlombaan. Ya, karena hidup adalah sebuah perlombaan, pertandingan iman, ya, dan setiap keputusan yang manusia ambil, pertimbangan yang manusia pikirkan, karena itulah ada penghakiman menurut perbuatan, ya, atau menurut nurani manusia. Nah, ini ya, jadi contohnya misalnya ya, Tuhan tidak menghentikan Hawa mengambil dan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan meskipun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, kehendak bebas manusia itu nggak hilang. Ya, ada yang berkata bahwa kehendak bebas manusia hanya sebelum manusia jatuh dalam dosa. Setelah itu manusia nggak bisa memilih apa yang baik. Oh bisa, manusia masih bisa memilih apa yang baik. Karena itulah Tuhan memperingatkan Kain ketika Kain hendak membunuh Habil adiknya. Tuhan memperingatkan Kain. Tuhan tidak bisa menghalangi Kain. Dalam tanda kutip tidak bisa. Karena itu akan menyalahi aturan main yang Tuhan sudah tetapkan. Tuhan menentukan aturan mainnya, manusia memiliki kehendak bebas, manusia harus memutuskan sendiri. Oleh karena itu Tuhan tidak bisa melanggar hal itu. Tuhan punya integritas. Tuhan itu seolah-olah gini loh, Tuhan itu malu pada dirinya sendiri kalau dia itu melanggar aturan yang sudah dia buat. Gitu. Ya. Siapa sih yang bisa ngatur Tuhan? Ya biar terserah Tuhan lah. Kalau Tuhan mau gini, oke, terserah Tuhan. Iya, semuanya nggak ada yang bisa. Tuhan itu kan yang paling berkuasa gitu ya, paling tinggi. Nggak ada yang bisa ngatur Tuhan. Tapi Tuhan itu punya integritas, dan saya gambarkan itu Tuhan itu akan malu pada dirinya sendiri kalau dia melanggar aturan yang sudah dia buat. Jadi Tuhan tidak menghalangi atau menghentikan Kain ketika Kain itu punya niat dosa. Nah, yang menghentikan Kain itu harus siapa? Harus dirinya sendiri. Dikatakan dalam Kejadian 4 ayat 6 dan 7, ya, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya." Jadi Kain marah, Kain iri hati, Kain marah. Mungkin Kain marah kepada Tuhan dan iri hati kepada adiknya. Ya. Oleh sebab itu, untuk memuaskan amarahnya, Kain berniat untuk membunuh adiknya. Nah, Tuhan memperingatkan Kain, engkau harus berkuasa atas amarah itu. Engkau harus berkuasa atas dosa itu. Jadi sebetulnya Kain bisa menghentikan amarahnya. Kain bisa seharusnya menguasai dirinya. Tuhan hanya memperingatkan. Tidak membuat Kain stroke gitu ya, tiba-tiba lagi ngangkat batu atau mau nusuk, mau menghujam si Habil, tiba-tiba tangannya kaku gitu, enggak. Ya, Tuhan mengingatkan, jangan berbuat dosa, engkau bisa menguasai diri. Nah, ya, jadi sebetulnya tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita, kata Rasul Paulus demikian ya di dalam kitab suci. Nah, soal ditentukan ini seringkali dikaitkan dengan Allah itu loh bisa mengeraskan hati Firaun. Firaun aja ya memang itu Tuhan, ada orang-orang yang Tuhan benci seperti Firaun sehingga dia dikeraskan supaya dibinasakan. Ya, ada argumentasi seperti itu. Nah, apakah Tuhan mengeraskan hati Firaun? Ya, kalau di Alkitab dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tapi kenapa Tuhan melakukan hal itu? Tentu bukan tanpa alasan. Ada satu orang Tuhan nggak suka, satu orang Tuhan suka gitu. Bukan tanpa alasan kan? Di Keluaran 3 ayat 19 dikatakan, Aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Di Alkitab ada beberapa Firaun yang dicatat. Ada Firaun yang hidup di zaman Abraham, yang bersinggungan dengan kisah kehidupan Abraham. Ketika di tanah Kanaan terjadi kelaparan, keluarga Abraham harus mengungsi ke Mesir, dan kemudian
Firaun ini melihat Sarah dan ketika ditanya, Abraham ngaku itu saudaranya, tidak mengakui itu istrinya. Memang betul Sarah adalah saudara Abraham gitu ya. Nah, ketika Sarah akan diperistri oleh Firaun, Tuhan itu berbicara melalui tulah. Ya. Dan tentu para nujumnya Firaun bilang, loh ini terjadi tulah penyakit seperti ini, bencana seperti ini, pasti ada yang salah yang diperbuat oleh paduka raja. Nah, apa yang barusan dilakukan? Berarti inilah yang membawa tulah itu. Oh, itu istrinya orang Kanaan itu. Mungkin seperti itu ya. Sehingga dia tahu bahwa itulah yang menyebabkan tulah. Lalu dipanggillah Abraham. Ya. Jadi Firaun yang di zaman Abraham ketika diperingatkan, dia tidak mengeraskan hati, tidak semena-mena terhadap Abraham. Ada Firaun yang baik gitu. Nah, misalnya lagi Firaun di zamannya Yusuf, tetapi Firaun di zaman Musa ini Allah berkata bahwa aku tahu di dalam kemahatauan Allah yang menembus ruang dan waktu. Kalau kita itu kan garis waktunya kan ke depan, kita nggak bisa menciptakan time machine lalu kita kembali ke belakang, kan nggak bisa ya. Tetapi Allah ada di setiap garis waktu, Allah di luar ruang dan waktu. Sehingga Allah Maha tahu gitu ya. Aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Jadi Tuhan tahu karakternya Firaun yang ini memang keras hati. Beda dengan Firaun di zaman Yusuf atau zaman Abraham. Firaun yang ini adalah Firaun yang keras hati. Jadi Tuhan tahu bagaimana sifatnya. Nah, oleh karena itu Tuhan berkata bahwa Firaun yang ini nggak akan membiarkan kamu pergi. Jadi Tuhan memang mengeraskan hati Firaun. Namun kapan dan kenapa? Ya. Ketika Musa datang pertama kali ke Firaun, itu melemparkan tongkatnya di depan Firaun, tongkat itu menjadi ular. Firaun memanggil ahli-ahli sihirnya, dan mereka bisa membuat seperti itu. Nah, disitulah Firaun berkeras hati. Allah yang kayak begini. Allahnya sama-sama Allah saya. Allah saya juga kuat, dewa saya juga kuat. Nah, Firaun berkeras hati. Ya. Kemudian mulailah tulah pertama terjadi, ya. Bisa ditiru, Firaun mengeraskan hati lagi. Tulah kedua bisa ditiru, Firaun mengeraskan hati lagi. Kenapa? Karena merasa dewanya sama kuat. Atau mungkin lebih kuat dewanya, dipikir Firaun. Karena pada saat itu sihir biasa terjadi, ya. Tapi tulah ketiga, nyamuk, tidak bisa ditiru dan sudah diperingatkan oleh para ahli-ahli nujumnya. Tapi Firaun tetap mengeraskan hati. Memang Firaun ini Firaun yang angkuh, sombong, ya, dan memang keras hati gitu. Firaun mengeraskan hatinya sendiri berkali-kali. Barulah di tulah ke-6, di situ dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ya. Jadi seperti di kitab Mazmur dikatakan, pada hari engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Kalau Tuhan tegur kita, jangan keraskan hati kita. Kenapa? Firaun tuh kayak gitu. Ditegur Tuhan mengeraskan hati, akhirnya udah. Ya udah, kamu keras hati, disengajain sama Tuhan, keraskan hatinya sekalian. Kalau Tuhan menegur kita, pada hari engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Lembutkan hati kita. Ya, sebelum Tuhan marah dan membuat kita betul-betul keras hati. Kalau kita mengeraskan hati kita sendiri, berkali-kali Tuhan tegur kita mengeraskan hati kita sendiri. Akan ada waktunya ketika Tuhan membiarkan hati kita keras dan tidak bisa bertobat lagi. Nah, jadi bukan dengan suka-suka sendiri Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ternyata baru di tulah ke-6, ke-8, dan ke-9, ya, barulah Tuhan mengeraskan hati Firaun. Sebelumnya memang Firaun sudah keras hati, sombong, angkuh, dan tidak mau bertobat, tidak mau merendahkan diri. Di Zakaria 9 di Zakaria 7 ayat 9 sampai 12. Ada ayat lain yang mengatakan ini loh, Tuhan tuh mengeraskan hati manusia. Ayat 12,
mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril. Jadi ketika orang tidak mau menghiraukan peringatan-peringatan Tuhan, disitulah orang itu mengeraskan hatinya sendiri. Ya, jadi bukan Tuhan mengeraskan hati manusia, bukan. Memang manusia itu tidak mau bertobat, membuat hatinya keras sendiri. Ya, jadi udah nggak bisa bertobat lagi, gitu ya. Jadi Allah tidak pernah berinisiatif untuk membinasakan orang dengan mengeraskan hati manusia. Enggak. Tuhan itu ingin tidak seorang pun binasa. Kasihnya itu besar. Tapi Tuhan juga tidak bisa melanggar tatanan atau aturan yang sudah Dia buat. Tuhan begitu mengasihi manusia, begitu sabar terhadap manusia. Ya, Allah itu panjang sabar, tetapi Dia juga tidak bisa melanggar tatanannya demi keadilan pribadinya yang adil. Ya, jadi Allah tidak menetapkan orang binasa atau orang selamat. Kalau Allah menetapkan orang binasa atau selamat, Allah tidak adil. Allah tidak bisa melanggar sifat-sifatnya itu. Allah itu Allah yang adil. Ya. Jadi manusia memiliki free will untuk menentukan nasib kekalnya sendiri. Nah, ada konsep takdir yang salah, bahwa seolah-olah pengakuan bahwa Allah menentukan segala sesuatu itu dianggap sebagai kerendahan hati manusia dan pengagungan terhadap Allah. Kalau kita dibilang bahwa kita yang menentukan nasib kita sendiri, seolah-olah dibilang sombong dan merendahkan Allah. Allah itu harus diakui, Allah yang menentukan segala sesuatu, mengakui kedaulatannya. Ya. Dan itu dianggap sebagai kerendahan hati manusia dan pengagungan terhadap Allah. Bukan, itu sebetulnya merendahkan pribadi Allah yang adil, yang penuh kasih. Ya, karena membuat Allah menjadi jahat bagi sebagian orang atau pilih kasih bagi sebagian orang. Itu justru merendahkan kalau pengakuan yang mengatakan bahwa Allah menentukan segala sesuatu termasuk menentukan yang selamat dan yang binasa, itu justru merendahkan pribadi Allah yang adil dan maha kasih. Karena Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Ya. Jadi konsep takdir yang benar itu bagaimana? Nah, Allah menentukan segala sesuatu, ya. Tapi segala sesuatu di sini adalah Allah menentukan aturan main dari segala sesuatu yang ada di bumi ini. Contohnya misalnya Tuhan menentukan hukum alam kan, gravitasi. Ya, gravitasi misalnya. Gimana benda kalau dilemparin dari atas jatuhnya ke bawah gitu. Nggak mungkin dari bawah itu besi itu tiba-tiba melayang sendiri gitu ya kalau nggak ada yang ngangkat. Itu hukum alam yang sudah pasti terjadi dan itu adalah ketetapan Allah. Nah, termasuk juga itu contoh misalnya di dunia ini, hukum dunia ini. Termasuk di dalam menentukan nasib kekal manusia, Allah menentukan aturan main. Allah menentukan manusia untuk memilih nasib kekalnya sendiri. Nah, memang ada takdir di situ. Keadaan awal manusia ditentukan oleh Tuhan. Misalnya, dari siapa kita lahir. Kita nggak bisa memilih orang tua kita. Apa yang tidak bisa kita pilih, apa yang kita tidak bisa rubah, kita harus mensyukuri hal itu. Ya, jangan mengeluh. Mungkin ada orang-orang yang lahir di keluarga yang tidak harmonis. Jangan merasa kurang bahagia. Ya, ada orang-orang yang lahir di tengah keluarga yang kekurangan. Jangan merasa tidak adil gitu. Keadaan awal itu ditentukan oleh Tuhan. Tapi kita bisa merubah kok keadaan kita. Kalau kita misalnya lahir di tengah keluarga yang kekurangan secara ekonomi, belajarlah sungguh-sungguh, kerjalah sungguh-sungguh. Ya. Kebutuhan kita pasti akan tercukupi dengan kita bekerja sungguh-sungguh. Keadaan awal atau lahir manusia itu ditentukan Tuhan. Tapi kemudian keberhasilan kita belajar, studi, pekerjaan, pernikahan, bahkan kematian kita, mungkin ditentukan dari kita sendiri. Kalau kita misalnya
hidup sembarangan, ya, makan lemak, nggak pernah olahraga, makan nasi segunung, ya kita mempercepat kematian kita. Mungkin Tuhan menentukan kita hidup 80 tahun, ternyata kita hanya hidup 45 tahun, 50 tahun, atau bahkan 30 tahun. Kalau kita nyetir ugal-ugalan, mungkin berkali-kali kita selamat, nyalip, selamat, gitu ya. Suatu saat, karena kecerobohan itu bisa jadi kita mati, ya, sebelum waktunya. Kita menikah. Bukan Tuhan kok yang menentukan, kita kok yang milih. Ya. Dan kita harus mempertanggungjawabkan semuanya itu kan. Kalau kita sudah hidup sembarangan, terus kita sakit-sakitan, ya kita harus mempertanggungjawabkan hal itu. Kalau kita sudah memilih pasangan, ternyata pernikahan kita kurang bahagia, ya sudah, kita pertahankan, kita buat bagaimana. Nasi sudah menjadi bubur, bagaimana kita makan bubur itu dengan enak gitu ya. Kalau bubur polosan nggak enak, kita tambahin lah. Carilah daging ayam, cakwe, kecap, asin, ya. Gitu kan? Nah, jadi Tuhan itu menentukan hukum, misalnya hukum tabur tuai. Apa yang ditabur orang, itu yang dituainya. Kalau orang malas, jangan berharap mujizat Tuhan penuhin rekeningnya. Orang malas bekerja, maunya gampang. Berdoa aja minta berkat Tuhan. Supaya rekening penuh, ATM penuh. Ya nggak mungkin. Apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Contoh hal yang sederhana, orang berdagang, misalnya di toko. Ya. Kalau dulu pakai kucing-kucingan yang begini-begini kucingnya untuk narik pelanggan. Oh, sekarang udah jadi Kristen. Pakai ragu rohani. Tapi dia nggak merubah karakternya. Kalau melayani pelanggan jutek gitu ya. Buka toko juga kesiangan, harganya mahal-mahal. Terus berharap tokonya laris. Ya, dengan menuai dengan memutar lagu rohani diharapkan Allah ditinggikan di atas puji-pujian, lalu malaikat-malaikat menarik semua orang datang kepadanya, dalam arti pelanggan datang kepada toko kita gitu ya. Ya nggak begitu. Apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Itu hukum tabur tuai, Tuhan menentukan hal itu. Ya. Dan manusia tidak bisa tiba-tiba jadi jahat dan tidak bisa tiba-tiba jadi baik. Untuk merubah karakter yang jahat menjadi baik itu perlu perjuangan. Karunia-karunia roh diberikan secara instan, tapi perubahan atau buah roh itu tidak terjadi secara otomatis. Melainkan harus kita perjuangkan. Tapi justru disitulah ketika kita berjuang untuk menghasilkan buah roh, untuk tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Ya. Disitulah karya Roh Kudus bekerja. Nah, apa maksudnya dipanggil, dipilih? Di dalam Matius 22, nah ini ya, perumpamaan tentang pesta pernikahan. Lalu Yesus berbicara lagi dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga, seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh lagi hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Di sini Tuhan Yesus kasih ilustrasi, seorang raja mengadakan perjamuan kawin. Kalau raja bikin pesta, yang diundang siapa? Misalnya Raja Charles dari Inggris, ya, ulang tahun misalnya, mau bikin pesta. Apakah rakyat jelata kayak saya gini tiba-tiba dapat undangan? Enggak kan? Ya. Yang diundang ya duta besar gitu ya. Atau sesama raja-raja Belanda misalnya kayak gitu ya. Atau presiden gitu kan, petinggi-petinggi, atau jajaran-jajaran di bawahnya Perdana Menteri Inggris diundang lah ya. Nah,
menteri-menterinya kayak gitu. Yang diundang kan bangsawan-bangsawan dan pejabat-pejabat. Ya, rakyat jelata ya jangan mimpi gitu diundang sama raja gitu kan. Nah, begitu juga dalam perjamuan kawin ini digambarkan seperti itu. Tetapi ayat 5, orang-orang yang diundangnya itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ya, dikacangin rajanya. Diundang sama raja itu sebetulnya kan luar biasa ya. Tapi orang-orang ini nggak mau gitu, nggak mau datang. Lebih mementingkan urusannya sendiri. Nah, ayat yang ketujuh, ayat yang keenam, bahkan menangkap hamba-hambanya dan menyiksanya dan membunuhnya. Ngapain juga coba orang yang kirim undangan dari raja kok dibunuh, kok disiksa. Maka murka raja itu lalu menyuruh pasukannya membinasakan. Sudah itu undangan ini dibuka untuk orang-orang atau rakyat jelata. Ya, raja itu bilang, ayat yang ke-9, pergi ke persimpangan jalan. Undang setiap orang yang kamu jumpai, nggak peduli ini adalah bangsawan atau bukan, nggak peduli ini pejabat atau bukan, ya tentu yang di persimpangan jalan itu ya rakyat jelata gitu ya. Nah, lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang jahat, orang baik, sehingga penuhlah perjamuan kawin itu. Ketika raja itu masuk bertemu dengan tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Jadi pada saat itu ada kebiasaan kalau raja itu mengundang orang, maka raja itu menyediakan segala yang diperlukan. Ya, baik itu pakaiannya, ya dijemput. Jadi datang itu harus pakai pakaian yang diberikan oleh raja. Nah, ketika raja mengundang orang-orang ini, pasti juga raja memberikan pakaian. Dan pasti raja memberikan waktu, nggak mungkin dari jalan diseret langsung masuk istana. Nah, tamu-tamu raja kebanyakan itu mengenakan pakaian pesta. Tapi ada satu orang tidak mengenakan pakaian pesta. Raja itu bertanya, ayat 12, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Sedangkan orang-orang yang lain, sesama orang yang dari pinggir jalan, itu mengenakan pakaian pesta. Jadi mereka menyediakan waktu untuk pulang, dan mereka menghargai raja, mengenakan pakaian yang diberikan oleh raja. Tapi hamba itu diam saja. Ya, bukan hanya dia tidak menghargai pemberian raja pakaian pesta, ditanya pun dia diam saja. Kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, campakkanlah orang itu ke kegelapan yang paling gelap, di sanalah terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, kata dipanggil di sini adalah diundang. Jadi banyak yang diundang, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, yang dipilih itu adalah yang meresponi dengan benar undangan raja. Jadi banyak yang diundang. Apa arti undangan itu? Atau apa arti panggilan itu? Sebetulnya orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang digambarkan sebagai bangsawan-bangsawan itu. Karena orang Yahudi adalah bangsa pilihan. Ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, Injil pertama-tama diberitakan kepada mereka sebagai bangsa kesayangan Tuhan, umat kesayangan Yahweh. Tapi mereka mengeraskan hati mereka sombong, mereka merasa dengan Taurat saja cukup. Bahkan banyak nabi hingga anak Allah sendiri dibunuh oleh mereka. Nah, oleh karena itulah kemudian Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa lain juga. Jadi, kalau kita menjadi Kristen, kita lahir, ya tadi saya katakan bahwa kita nggak bisa pilih kita lahir di mana, dari siapa, kapan, zaman kapan, ya di negara mana, keadaan ekonomi keluarga kita bagaimana, mama kita, papa kita bagaimana, kita nggak bisa milih. Ya. Tapi kalau kita lahir kemudian hidup di lingkungan sehingga kita bisa mengenal Kristus, itu adalah sebuah undangan. Belum pilihan, undangan. Undangan untuk kita masuk ke dalam pesta Sang Raja. Kita diundang, kita menjadi orang-orang undangan itu. Kalau kita mengenal Kristus. Tapi belum tentu kita masuk ke dalam pesta Sang Raja.
kita baru diundang. Nah, undangan itu harus kita responi dengan benar. Jangan seperti orang yang tidak menghargai tadi itu ya, tidak menghargai undangan raja. Bagaimana cara kita menghargai undangan raja? Nah, tadi contohnya di perumpamaan tadi. Orang-orang yang lain menyediakan waktu untuk mandi, untuk mengenakan pakaian pesta, ya, kemudian datang dengan layak ke hadapan raja. Tapi orang yang satu ini ternyata enggak. Nah, pakaian itu berbicara tentang perubahan kehidupan kita. Yang tadinya orang-orang di jalanan itu mungkin bajunya bau, sobek-sobek gitu ya. Mereka berdandan, mereka mandi, membersihkan diri, pakai pakaian yang baik. Nah, begitu juga kita. Kita ketika dipanggil, mungkin masih banyak karakter kita yang buruk. Tapi seiring dengan kita ke gereja, mendengar pengajaran, Tuhan ingin kita berubah. Sehingga kita layak ketika kelak kita berhadapan muka dengan Sang Raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita nggak malu. Kita nggak pakai pakaian compang-camping dan dianggap menghina Dia. Ya, mungkin hidup kita masih compang-camping sekarang. Tapi nggak apa-apa. Masih ada waktu yang Tuhan sediakan. Ayo berubah. Ya. Nah, jadi pemilihan Tuhan itu adalah berdasarkan respon. Dan dari kitab Kejadian, baik itu Hawa, baik itu Kain, kita melihat bahwa sebetulnya Tuhan membebaskan bagaimana kita memilih. Sebetulnya Tuhan tidak pernah memberikan cobaan yang lebih berat daripada kekuatan kita. Dan sebetulnya Tuhan memberikan kesempatan bahwa kita bisa berubah, kita bisa mengubah hidup kita sendiri. Bahkan Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menolong kita, untuk mendandani hidup kita, untuk mengubahkan hidup kita. Ya. Nah, jadi itulah maksudnya dipanggil dan dipilih. Ya, dipanggil dan dipilih itu maksudnya apa? Bukan ditentukan orang-orang yang masuk surga, yang masuk neraka. Tetapi kita diundang, kita masuk dalam komunitas Kristen gitu ya. Kita masuk dalam komunitas yang namanya gereja, orang-orang pilihan, orang-orang panggilan. Nah, tapi ketika kita menjadi Kristen, kita harus meresponi panggilan atau undangan Tuhan itu dengan benar. Dan Tuhan ingin kita berubah supaya kita layak di hadapannya. Nah, ini apa artinya dipilih? Lalu apa artinya dipilih dari semula? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Oh, kita kan dipilih dari semula. Sebelum dunia diciptakan, kita udah dipilih. Nah, kita dipilih dari semula itu, jadi ada orang-orang yang masuk dalam komunitas ini, yang dimungkinkan untuk dibentuk sama Tuhan, untuk serupa dengan gambaran anaknya. Jadi orang-orang pilihan ini dikasih standar. Kalau ada orang yang dipilih, sebetulnya dikasih standar yang tinggi, yaitu standar menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Standarnya sangat tinggi. Orang-orang yang dipilih standarnya adalah untuk diubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung, menjadi yang pertama di antara banyak saudara. Jadi kita ini dipanggil untuk menjadi saudaranya Tuhan Yesus. Contohnya misalnya, bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Orang Israel dipilih untuk menjadi imam dan raja di antara segala bangsa-bangsa lain. Bukan berarti Tuhan tidak menyayangi bangsa-bangsa lain. Tuhan menyayangi bangsa-bangsa lain. Contohnya misalnya ketika orang-orang Niniwe
itu sangat jahat, Tuhan mengutus Yunus supaya mereka bertobat dari perbuatan yang jahat. Jadi sebetulnya Tuhan mengasihi bangsa-bangsa lain juga, tidak menginginkan bangsa lain binasa. Tapi bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Dan buat bangsa Israel, standar yang Tuhan tentukan itu lebih tinggi daripada bangsa-bangsa lain. Standar mereka adalah Taurat. Bangsa-bangsa lain nggak punya Taurat. Bangsa lain punya standar moral umum. Tetapi Taurat lebih jelimet, lebih rumit daripada standar moral umum. Bangsa lain diampuni Tuhan ketika mereka melakukan standar moral umum. Misalnya bangsa Niniwe di mana Yunus diutus ke sana. Bangsa Niniwe tidak disuruh untuk menyembah Yahweh. Bangsa Niniwe tidak disuruh untuk melakukan Taurat. Hanya disuruh berhenti dari perbuatan jahat. Tetapi bangsa Israel sebagai bangsa pilihan dikasih standar yang lebih tinggi daripada bangsa-bangsa di zamannya, yaitu Taurat. Demikian juga orang percaya, orang Kristen adalah umat pilihan. Oh ya, seperti bangsa Israel ya. Bangsa Israel ketika mereka meninggalkan Taurat, meninggalkan Yahweh, mereka akan dibinasakan sama Tuhan. Bangsa Israel sebagai bangsa pilihan tidak ditentukan semuanya masuk surga. Enggak. Contohnya misalnya ada Datan dan Abiram. Ya. Yang mencuri misalnya. Dihukum sama Yahweh. Allah menghukum mereka. Padahal mereka bangsa pilihan. Ketika mereka memberontak kepada Allah, mereka digebuk, mereka dipukul, mereka dihajar supaya mereka bertobat. Tapi kalau mereka tetap nggak bertobat, Tuhan binasakan. Ahab misalnya, salah seorang raja yang jahat, dia adalah bangsa Israel, dia adalah bangsa pilihan Tuhan. Tapi dia menyembah, meninggalkan Yahweh, dia menyembah Baal. Maka Ahab pasti dibinasakan. Walaupun dia adalah bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Nah, ini adalah cermin bagi kita orang percaya. Umat perjanjian baru. Kalau umat perjanjian selama seperti itu, umat perjanjian baru juga seperti itu. Di perjanjian baru tidak ada lagi bangsa pilihan. Tetapi adanya umat pilihan, yaitu orang Kristen. Dan standar kita itu lebih tinggi daripada umat yang bukan pilihan. Standar kita adalah untuk menjadi seperti Yesus. Kita dipanggil, kita diundang masuk dalam menjadi orang Kristen supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Standarnya adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi maksud dipilih adalah kita masuk dalam kelompok tertentu seperti orang Israel. Siapa misalnya orang Israel? Ya tadi saya bilang misalnya ada Ahab, ada Daud, ya, ada Yosua, ada Datan dan Abiram. Mereka adalah bangsa pilihan semuanya. Tapi ada yang selamat, ada yang binasa. Mereka tidak bisa memilih menjadi bangsa Mesir, gitu ya, bangsa Babilonia yang ada pada saat itu. Tuhan menentukan mereka lahir sebagai bangsa Israel. Itu adalah pilihan. Tapi bagaimana kehidupan mereka selanjutnya? Mereka yang menentukan. Nah, demikian juga kita orang percaya. Kita lahir di waktu, di zaman, di tengah-tengah lingkungan atau orang tua atau teman-teman yang membawa kita mengenal Kristus. Maka kita diundang. Itu adalah kita orang pilihan. Ya. Tetapi kalau kita sudah dipilih menjadi orang Kristen, maka kita harus meresponi pilihan atau undangan itu untuk mencapai keserupaan dengan Kristus. Ya, semoga kita semua mendapatkan hikmat, mendapatkan kekuatan untuk kita bisa mengubah diri kita selama masih ada waktu di dunia ini. Kita akan masuk sesi tanya-jawab. Silakan apabila ada yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya atau bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom meeting chat yang ada. Ayo. Ada satu pertanyaan dari Pak Yohan, saya bacakan. Berarti predestinasi itu tidak ada ya Kak Ana? Kadang orang sudah dihantui oleh banyaknya kegagalan, di sisi lain ada hal yang tidak bisa dipungkiri adalah ketekunan akan membawa orang menjadi berhasil.
tetapi ada faktor keberuntungan ini menjadi peran Tuhan. Gimana, Kak? Ya. Predestinasi itu kan penentuan Tuhan ya. Ada Pak Yohan. Apa yang tadi ditentukan Tuhan itu? Ya, di mana kita lahir itu kan ditentukan Tuhan. Kita lahir dari suku apa itu kita nggak bisa pilih. Itu penentuan Tuhan. Ya, saya orang katanya Cindo gitu ya istilahnya. Sekarang Cindo gitu. Saya nggak bisa milih jadi orang Jepang, orang bule gitu. Saya nggak bisa milih. Saya lahir di Indonesia, saya lahir di Bandung tahun sekian. Saya nggak bisa milih lahir di zamannya Majapahit gitu ya, atau di zaman apa itu misalnya di zaman Perjanjian Lama ya, atau nantilah saya mau lahir generasi yang nanti gitu. Nggak bisa, kita nggak bisa milih. Nah, saya hidup di lingkungan ya, di tengah-tengah lingkungan keluarga saya itu udah predestinasi dari Tuhan sehingga saya bisa mengenal Tuhan. Itu sudah dipredestinasikan. Kalau kita hidup sekarang ini dan kita bisa mendengar Injil, itu adalah predestinasi. Tetapi nasib kekal kita tidak dipredestinasikan. Tidak ditentukan sebelumnya. Predestinasi itu kan ditentukan sebelumnya gitu. Enggak, nasib kekal kita tuh tidak ditentukan Tuhan sebelumnya gitu. Enggak. Tapi kita yang tentukan. Ya. Nasib kita di dunia ini aja. Ya, kita menikah sama siapa, kita bekerja apa, kita sekolah apa, pekerjaan kita gimana, itu kan kita juga yang menentukan gitu. Apalagi nasib kekal kita, ya. Jadi ada hal-hal yang dipredestinasikan. Contohnya kalau kita bisa mengenal Tuhan, itu dipredestinasikan gitu. Itu ditentukan Tuhan jalannya itu. Tetapi kita harus meresponi hal itu. Ya, kalau kita mendengar Injil kita harus berubah gitu. Kita kan jadi Kristen kan artinya kita mengenal Injil. Nah, kita harus meresponi Injil itu untuk merubah karakter kita yang sudah diwarnai oleh dunia ini. Sehingga itu mengubah nasib kekal kita. Kayak gitu Pak Yohan, ya. Silakan kalau mau ditanggapi. Maksud saya gini Kak, ada orang yang tadi hidupnya harus dipenuhi dengan ketekunan. Tapi di sisi lain, itu ada orang yang seolah-olah jalan hidupnya itu mudah. Yang diperbuatnya adalah sama-sama bekerja di bidangnya, tapi dia selalu mendapatkan keberuntungan. Nah, ini apakah masuk tadi di orang dibilang, oh ini nasibnya dia, ini takdirnya dia. Yang satu berhasil, tapi dia mesti ngoyo. Tapi yang satu sama kerjanya, tapi kok jalannya gampang. Jadi ada orang-orang yang memang misalnya lahir di keluarga kaya sehingga dia mendapatkan pendidikan tinggi atau mendapatkan pelatihan bisnis dari ayahnya, ya. Dia punya ayah yang handal gitu ya, punya bakat-bakat untuk nego orang gitu juga kan sebuah bakat gitu ya yang dibawa dari lahir. Dia bisa sama orang itu bisa ngomong itu enak gitu ya, bakat jualan. Ada orang yang bakatnya jualan, ada orang yang bakatnya ngajar, ada orang yang bakatnya itu melayani orang lain gitu kan. Orang bakatnya beda-beda. Nah, pertama kita harus bekerja sesuai dengan bakat dan minat kita kan. Nah, jadi ada orang-orang memang lahir itu seolah-olah dalam pandangan dunia itu beruntung. Seolah-olah dalam pandangan dunia itu beruntung. Misalnya lahir di tengah keluarga kaya, penuh fasilitas, dan sebagainya. Di sisi lain ada orang-orang yang ketika ikut Tuhan, seolah-olah rezekinya kok nggak berubah gitu. Nah, di situ juga sebetulnya ada bagian dari orang itu, ya, apa yang ditabur orang dituainya. Tapi kalau kita misalnya ikut Tuhan, terus ternyata ekonomi kita nggak membaik. Mungkin juga di situ juga Tuhan sedang bekerja membentuk kita. Contohnya misalnya, kenapa sih Tuhan mengunci, misalnya ada seseorang yang udah berusaha luar biasa, tetapi keadaan ekonominya terkunci di situ, nggak tambah baik gitu. Nah, bisa jadi Tuhan sedang membentuk dia, menyelamatkan hidupnya melalui peristiwa ini, melalui ini. Kenapa? Banyak orang yang tidak kuat untuk menerima harta yang banyak. Sehingga dengan harta yang banyak, dia bisa menindas orang lain, dia bisa semena-mena dengan orang lain, dia bisa sombong, dia meremehkan orang, dia bahkan menginjak-injak hak orang lain, ya. Nah, orang yang seperti ini akhirnya
binasa kan, binasa secara kekal. Nah, ketika orang ikut Tuhan, Tuhan melihat kemungkinan ini termasuk di bidang misalnya harta. Tuhan melihat ada orang-orang, wah kalau orang ini dikasih harta, dia belum berubah, dia belum siap, wah nanti binasa. Jadi Tuhan mengunci posisi keuangannya di situ. Walaupun dia udah gimana berusaha kok nggak berubah gitu. Makanya di kitab Matius itu dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu bukan sekedar ayo berdoa, ayo ikut ibadah, ayo terus setiap minggu datang puasa dan sebagainya, ikut kegiatan gereja. Bukan sekedar ikut kegiatan gereja. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maksudnya adalah kita mengubah hidup kita agar kerajaan Allah hadir di dalam hidup kita. Dan kita berubah, mendirikan kerajaan Allah, kita tunduk pada kedaulatan Allah. Dengan begitu karakter kita berubah. Nah, barulah semuanya ditambahkan, dipercayakan kepada kita, termasuk soal harta. Ketika kita sudah dianggap mampu sama Tuhan untuk mengelola harta dunia ini, maka barulah kita dipercayakan sama Tuhan. Pemahaman saya seperti itu, Pak Yohan. Ya, Kak Ana. Tapi poinnya dapat sih. Ini maksudnya yang tidak ditentukan predestinasinya adalah kekekalannya kita itu ditentukan kita sendiri. Iya. Makasih kan. Oke, terima kasih Pak Yohan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan Bapak Ibu Saudara. Nah itu Eva. Kak Sebelum Eva Lila, silakan Kak. Terima kasih ya Kak Ana buat pemaparannya. Kak Ana, sebelumnya kalau misalnya nanti pemahaman saya ada yang salah, mohon diluruskan ya Kak. Begini, tadi kan kita kan membahas tentang mulai dari perjanjian lama ya Kak, penetapan Allah gitu. Kebetulan belakangan ini saya lagi membaca di kitab perjanjian lama gitu. Tiba-tiba kan ketika saya membaca, seperti ada pemikiran seperti ini. Kenapa ya Allah di perjanjian lama itu kesannya, kasihnya itu lebih apa ya Kak, pokoknya lebih besar kasih Allah itu di perjanjian baru daripada di perjanjian lama begitu. Muncul pemikiran seperti itu karena begini, ketika bangsa Israel melakukan perang dengan bangsa yang lain, mereka itu disuruh memusnahkan sampai perempuan dan bahkan sampai anak-anak gitu, seluruhnya harus dimusnahkan. Jadi saya sampai maksudnya dimusnahkan sampai ke anak loh gitu. Saya berpikir loh kayak gimana ya Kak, ada perasaan sampai ke anak loh, kayak misalnya mungkin anaknya itu bisa berumur berapa gitu yang belum mengerti apa-apa gitu. Oke, bisa bangsa ini memang benar-benar sangat berdosa atau mungkin karena melawan bangsa Israel, umat pilihannya Allah gitu. Tapi kenapa sampai harus perempuannya juga ikut dan bahkan sampai anak-anaknya gitu. Jadi kayak ada pemikiran kenapa ya kayak kasihnya Allah di perjanjian lama itu kayak lebih ini ya, lebih terkesan ya Kak, terkesan kayak lebih kejam daripada di perjanjian baru. Sementara kalau kita di perjanjian baru, setelah Tuhan Yesus melakukan penebusan, memberikan dirinya di kayu salib, bahkan kita diajari itu Allah itu sebenarnya kasihnya sampai kita itu harus benar-benar mengasihi musuh gitu. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu. Jadi seperti berbanding terbalik gitu. Itu yang membuat saya seakan-akan kayak, aduh kok berbeda gitu ya. Ada pemahaman kenapa bisa berbeda gitu. Kan seperti tadi Kak Ana bilang, tadi ada di slide-nya Kak Ana, sebenarnya Allah juga mengasihi bangsa yang lain gitu, seperti Niniwe di ini. Tapi kenapa ada beberapa bangsa juga yang memang benar-benar sampai dimusnahkan sehabis-habisnya gitu. Itu aja mungkin Kak Ana. Terima kasih. Makasih Eva. Sebelumnya saya tanya dulu, Eva pernah baca kitab Kejadian, Hakim-Hakim, Samuel, Raja-Raja? Pernah? Sampai tuntas ya? Oke ya. Nah berarti saya gampang untuk menjelaskannya. Nah, sebetulnya kasih Tuhan itu sama. Kasih Tuhan itu sama saja, nggak berubah gitu ya. Tetapi cara Tuhan memperlakukan umat perjanjian lama dengan perjanjian baru itu berbeda. Saya kasih ilustrasi dulu supaya paham. Eva waktu kecil dengan Eva sudah besar pasti diperlakukan berbeda sama orang tua. Bahkan mungkin orang tua berbeda memperlakukan adik Eva dengan kakak Eva. Kalau Eva punya kakak, punya adik. Ya. Misalnya gini, saya kasih contoh, saya ajar sendiri.
ketika saya punya anak, masih TK, itu saya tungguin. Saya nggak tinggalin. Bahkan waktu pertama kali masuk sekolah itu, saya tunggu itu di jendela, supaya anak saya itu bisa ngelihat mukanya saya. Nah, tapi setelah SMP, saya suruh dia pergi, saya udah nggak nganterin lagi, saya suruh dia pergi antar jemput. Nah, kemudian setelah SMA, saya suruh dia pergi sendiri. Nah, anak saya nggak bertanya sama saya, kenapa sih mama berubah? Dulu mama anterin aku, sekarang aku disuruh sekolah sendiri, pakai sepeda motor sendiri. Nah, atau misalnya waktu kecil saya taliin sepatunya, mau sekolah waktu berangkat, waktu TK, saya taliin sepatunya, saya kancingin bajunya, tapi udah SMP, masa saya pakaiin baju? Kasih saya tidak berubah, perlakuan saya berbeda. Paham ya? Bahkan mungkin setelah waktu SMA, waktu kuliah, saya masih kasih uang jajan sama dia. Tapi sekarang dia udah kerja. Dia yang nawarin saya, "Mah, aku traktir ya. Mama perlu apa? Kalau mama perlu uang, bilang." Kayak gitu. Perlakuan berbeda, gitu. Tetapi bukan berarti kasih saya kepada dia berubah, sama saja. Nah, demikian juga Tuhan. Umat perjanjian lama dengan umat perjanjian baru diperlakukan berbeda bukan karena Tuhannya berbeda, bukan. Tetapi karena pemahaman mereka berbeda. Manusia ini hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dan dosa itu begitu merusak. Sekarang kita hidup di zaman sekarang di mana hak asasi manusia itu betul-betul dijunjung tinggi, Eva. Orang yang LGBT aja sekarang diakui. Nah, zaman dulu ada yang namanya perbudakan, sekarang orang perbudakan. Nggak ada itu yang namanya begitu, melanggar hukum itu. Dulu itu disahkan secara hukum di dunia Timur Tengah kuno. Nah, karena pemahaman manusia itu berbeda, budaya manusia berbeda, maka Tuhan itu bekerja menurut apa yang mereka pahami. Kalau saya misalnya ngajarin anak saya ajar dengan bahasa anak-anak waktu dia TK. Tapi kalau dia udah gede, saya jelaskan dengan bahasa anak gede, saya tuntut tanggung jawab yang lebih besar. Nah, demikian juga di zaman perjanjian lama, manusia sudah jatuh dalam dosa begitu rupa, begitu jahat sampai Tuhan itu pernah menghapuskan dunia ini, hanya menyisakan keluarga Nuh. Karena begitu rupa, nggak bisa diperbaiki lagi. Sehingga Tuhan itu seolah-olah mengenolkan kembali seperti penciptaan hanya dari keluarga Adam dan Hawa. Semua dihabiskan, dienolkan lagi dari keluarga Nuh. Kenapa? Karena tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, mungkin aku pernah membaca ayatnya. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, Tuhan juga berkata bahwa keturunan kamu itu akan pergi ke Mesir dan akan diperbudak di sana selama 400 tahun. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori belum genap. Sebelum 400 tahun kedurjanaan orang Amori belum genap. Nah, ini seperti Firaun yang keras hati. Jadi ada bangsa yang namanya bangsa Amori, itu sangat-sangat jahat. Ya, sampai Tuhan itu melihat bahwa ini semakin lama semakin jahat dan harus dimusnahkan sepenuhnya. Dengan datangnya orang Israel mengambil alih tanah mereka, mereka dimusnahkan sepenuhnya. Tetapi ada orang-orang yang tidak semua bangsa yang menghadapi orang Israel itu dihabisi sepenuhnya, enggak. Khusus orang Amori, khusus orang Amalek, itu Tuhan meminta dihabiskan sepenuhnya. Tetapi misalnya orang Yebus. Orang Yebus Tuhan nggak suruh memusnahkan sepenuhnya loh. Bahkan ada orang-orang yang berbalik ke arah orang Israel dan jadi orang-orang setia kepada orang Israel. Contohnya misalnya Uria. Uria itu disebut orang Het. Orang Het itu kotanya kota Yebus, tapi bangsanya bangsa Het. Uria adalah penduduk asli Yerusalem. Demikian juga istrinya Batsheba. Dia adalah penduduk asli Yerusalem, kota Yerusalem, atau kota Yebus. Suku bangsanya adalah suku bangsa Het. Tuhan tidak menyuruh Daud untuk menghabisi orang Het atau orang Yebus ini. Nah, jadi kalau ada orang-orang tertentu yang Tuhan musnahkan karena Tuhan melihat bahwa mereka nggak bisa berubah. Contohnya misalnya dunia ini dihapuskan di zaman Nuh. Atau misalnya orang Amori, Tuhan
menyuruh, kalau dulu Tuhan memakai air bah, sekarang Tuhan memakai orang Israel untuk memusnahkan orang-orang ini. Memang Tuhan nggak menentukan manusia nggak boleh membunuh, nggak boleh. Manusia nggak boleh membunuh. Tapi Tuhan boleh nggak menghukum? Kalau Tuhan boleh nggak? Manusia nggak boleh membunuh sesama manusia, tapi Tuhan boleh nggak? Boleh, gitu kan? Nah, dan ketika Tuhan melakukan penghukuman itu pasti ada alasannya. Nah, ketika zaman Nuh, alasannya adalah manusia sudah bertambah-tambah jahat dan nggak bisa diperbaiki lagi. Tuhan harus menolkan kembali dunia ini, seperti di kisah penciptaan. Dimulai dari keluarga Adam dan Hawa, sekarang dimulai dari keluarga Nuh. Nah, di perjanjian lama, Tuhan banyak excuse sebetulnya. Excuse-nya misalnya gini, orang bisa beristri banyak. Bahkan Yehuda yang adalah nenek moyang dari Mesias itu berzina dengan menantunya. Tapi Tuhan excuse, Tuhan memaafkan. Di satu sisi Tuhan orang jahat gitu ya, seolah-olah ya menghabisi bangsa-bangsa. Enggak juga loh. Ada bangsa-bangsa yang tidak dihabisi. Contohnya misalnya Uria orang Het itu, karena dia mau tunduk pada Daud, dia mau jadi orang yang setia pada Daud. Bahkan ketika Uria dibunuh, Tuhan marah. Gitu. Nah, tetapi di sisi lain, di satu sisi kan kelihatannya Tuhan jahat ya, menyuruh menghabisi orang Amori misalnya kayak gitu. Tapi di sisi lain Tuhan banyak excuse loh, banyak istilahnya itu ya oke lah, nggak apa-apa lah, kompromi. Nah, kompromi dengan budaya manusia pada saat itu. Misalnya beristri banyak dibiarin, berzina dengan menantu dibiarin kayak gitu. Tetapi di perjanjian baru tuntutannya berbeda. Daud memperkosa Batsheba gitu. Bahkan Daud dendam pun dibiarin sama Tuhan. Ketika Daud mewariskan kerajaan terhadap Salomo, bukan hanya kerajaan yang diwariskan, dendam pun diwariskan sama Daud. Ingat ya, itu si Yoab ya, dulu bikin begini sama gua. Ingat ya, Salomo ya, Simei sama Yoab itu harus mendapatkan hukumannya. Jadi diwarisin itu, suruh Salomo yang turun tangan menghabisi Yoab dan Simei. Nah, di perjanjian baru Tuhan nggak begitu. Orang betul-betul dituntut untuk hidup kudus, tidak bercela. Di satu sisi Tuhan seolah-olah sangat mengasihi, tapi di sisi lain tuntutannya sangat tinggi. Di perjanjian lama tuntutannya rendah, karena dianggap umat yang masih kanak-kanak. Di perjanjian baru umat yang sudah dewasa. Nah, di perjanjian baru kenapa berbeda? Pertama, karena ada contoh, di perjanjian lama belum ada contoh. Contohnya parsial di perjanjian lama. Misalnya, contoh iman, ngelihat Abraham. Tapi nggak mungkin dong rumah tangga ngelihat Abraham. Contoh kerendahan hati, lihat Daud. Contoh integritas, lihat Yusuf. Gitu. Contohnya tuh parsial. Tapi di perjanjian baru, ada manusia yang sempurna yang diperagakan oleh Yesus Kristus yang menjadi contoh. Nah, ini loh contohnya. Bukan contoh Daud, bukan contoh Abraham, bukan contoh Yusuf, bukan contoh Daniel, tapi contoh Yesus. Pertama, udah ada model. Yang kedua, ada Roh Kudus. Perjanjian lama, Roh Kudus belum memimpin hidup orang percaya. Di perjanjian baru, ada Injil dan ada Roh Kudus. Dan Allah bekerja dalam segala peristiwa untuk mengubah kita menjadi serupa dengan Yesus. Itu sebabnya. Bisa dipahami? Nah, oke. Iya, bisa, Kak. Berarti pada saat perjanjian lama itu kenapa Allah memusnahkan mereka sampai semuanya itu musnah? Memang karena tidak bisa diselamatkan lagi ya, Kak. Memang karena karakter mereka itu sudah sangat-sangat buruk sebenarnya ya, Kak. Betul. Jadi misalnya gini ya, waktu Saul disuruh memusnahkan orang Agag, Saul itu menyisakan loh. Menyisakan nggak dibunuh semuanya. Dan ada satu tafsiran yang mengatakan bahwa orang Agag ini kemudian lari ke Babilonia atau salah satu bangsa yang ditaklukkan oleh Babilonia ini, itulah yang kemudian
menjadi musuh orang Israel yang menghendaki orang-orang Yahudi itu dibinasakan, yaitu keturunan Agag itu adalah si Haman itu. Nah itu, ketika Saul nggak melakukan perintah Tuhan, ternyata timbullah peristiwa itu di kemudian hari, jauh ke depan. Gitu. Jadi genetiknya udah rusak gitu, dianggap genetiknya udah rusak, makanya harus dihapuskan semua. Oke, terima kasih Kak Ane. Iya, sama-sama Eva. Oke, ada pertanyaan lagi Kak dari Pak Joko. Bu Ane, Pak Sony, sebenarnya apakah ada teologi kemakmuran, yaitu orang Kristen harus kaya secara materi? Silakan Kak. Teologi kemakmuran ada Pak, tetapi salah. Nah itu, ya penafsiran itu penafsiran yang salah. Jadi teologinya ada kemakmuran, yang memahami itu ada maksudnya, tapi itu tidak sesuai dengan Alkitab. Teologi kemakmuran itu ada, ya. Itu sebenarnya muncul pada saat karismatik, gerakan karismatik itu muncul. Kalau belajar dari sejarah gereja, maka kita akan melihat ada Pentakosta. Bapak kan dari Pentakosta. Dan Pentakosta sih tidak, itu loh ya. Karena kenapa? Pentakosta itu kan menekankan pikul salib, sangkal diri, bayar harga, ya, rumahku ada dalam surga, Yerusalem baru, itu penekanannya. Tetapi saya dulu berpikirnya bahwa gerakan ini akan berakhir di gerakan Pentakosta, ya. Ternyata tidak, ada loncatan besar menuju ke gerakan karismatik. Begitu gerakan karismatik muncul, awalnya bagus sekali. Nah, ada aliran sempalan. Aliran ini belok sendiri dengan memberi penekanan kepada orang Kristen tuh harus makmur. Tokoh-tokohnya adalah Jim Baker, salah satunya Jim Baker sama Jimmy Swaggart, ya. Jim Baker sendiri akhirnya menulis buku judulnya I Was Wrong, saya salah. Dia berkata gini, aku ini salah karena mengajarkan pencarian yang bukan Tuhan. Apa yang Tuhan tidak ajarkan itu dia ajarkan. Yesus tidak pernah menawarkan harta dunia. Yesus menawarkan mengenai langit baru, bumi baru, yaitu surga. Ya, justru yang luar biasa ketika kita baca Alkitab, kita temukan justru satu-satunya yang memberi penawaran akan harta dunia. Ya, kalau kamu sujud menyembah aku akan memberikan seluruh dunia itu kepada kamu. Itu justru si setan sendiri, gitu loh. Nah, Yesus itu ngajari apa? 3 hal, ya. Yesus itu ngajari 3 hal, hidup kudus, ya, hidup bertanggung jawab. Setelah itu pengejaran kepada langit baru, bumi baru, yaitu surga. Ya, bagaimana kalau orang Kristen mau kaya, kerja. Kalau mau pinter, belajar, gitu ya. Ternyata apa yang tidak ditawarkan oleh Tuhan itu ditawarkan oleh iblis gitu dan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Sedikit saya tambahkan gini, di Indonesia ketika munculnya gerakan prosperity ini, itu seiring dengan gerakan-gerakan karismatik ini munculnya karena juga para pengusaha-pengusaha yang kemudian karena booming gereja pada saat itu, booming gereja. Zaman dulu kan gereja yang paling banyak sebarannya adalah GPDI awal-awalnya. Betul ya. Setelah itu kemudian muncullah GBI dan lain sebagainya. Karena bermunculan gereja-gereja baru yang pada saat awal-awal karismatik, maka kita melihat muncul seperti aliran Full Gospel Businessman Fellowship dan lain sebagainya. Para pengusaha-pengusaha ini niatnya murni pada awalnya, tetapi yang merusak juga para hamba-hamba Tuhan. Untuk membuat mereka bisa tinggal di gereja, akhirnya diberikanlah jabatan. Kalau dulu zaman Pentakosta kan orang-orang harus belajar, mesti begini, begitu, belajar, suruh ikut doa puasa, begitu. Nah, businessman ini akhirnya ketika masuk ke gereja diberi jabatan penting lagi, mereka mengubah gereja seperti tempat usaha. Dibukalah cabang-cabang luar biasa hebatnya, dibuka cabang-cabang dengan akhirnya muncullah artis-artis dan lain sebagainya, ditawarkan. Ya, kalau engkau di sini engkau akan berlipat-lipat kali ganda. Ya. Nah, overall itu saja.
Tapi di antara iming-iming banyak iming-iming tersebut kan standar gereja jadi berubah. Ya, tempat strategis kan bisnis banget ya. Tempat strategis, tempat yang nyaman, AC, full AC, bandnya bagus gitu ya. Ngomong-ngomong ini kayaknya standarnya night club ya, karaoke. Ya, terus lokasi bagus, AC, sound system, lighting, terus penyanyi-penyanyi tamu kan dulu di sebelah kan juga gitu, IO kan hebat-hebat ya. Nah itu semua daya tarik untuk prosperity, tapi satu persatu berguguran. 3 tahun kita pada saat pandemi itu betul-betul di titik nadirnya gerakan prosperity. Karena kenapa? Punya uang banyak juga tidak bisa beli hidup. Mereka itu bersaing fasilitas, bersaing luar biasa. Nah, tetapi di antara persaingan fasilitas itu, mereka tuh satu saja yang nggak berani. Semua ditawarkan dengan hebat, kecuali satu, Luki. Apa? Di gereja sini perpuluhannya hanya 9%. Nggak berani. Bercanda. Ya, bayar 12, ya, get one free. Nah, gitu. Maaf, hanya bercanda. Tuhan Yesus berkati, Pak Joko. Kalau mau bertanya lagi, monggo. Teologi kemakmuran ini kebanyakan ngambil ayatnya Perjanjian Lama, Pak Joko. Jadi tadi saya sudah jelaskan bagaimana perlakuan Tuhan terhadap umat Perjanjian Lama dan umat Perjanjian Baru itu berbeda. Karena umat Perjanjian Lama ini adalah umat yang masih kanak-kanak. Nah, makanya umat yang masih kanak-kanak ini dijanjikan. Contohnya misalnya di Keluaran 28. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan setia segala perintahnya yang disampaikan padamu, maka diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu. Jadi orang Perjanjian Lama itu diberkati Tuhan secara materi. Kalau mereka turut pada Yahweh, maka panennya melimpah, anaknya banyak, gitu. Ya. Tapi kalau enggak digebuk dengan sakit penyakit, dengan kemiskinan. Nah, itu kan umat Perjanjian Lama. Tetapi umat Perjanjian Baru tidak dijanjikan seperti itu. Dijanjikannya apa? Harus kehilangan semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kamu kehilangan keluargamu, kamu akan ditolak oleh orang-orang teman-temanmu, gitu. Kamu akan ditinggalkan. Para rasul, 12 rasul itu mereka kehilangan semuanya. Mereka kehilangan harta, mereka kehilangan hak hidup karena mereka mengikut Tuhan. Bahkan mereka kehilangan nyawa. Kalau di Perjanjian Lama, orang taat sama Yahweh justru mereka menang. Tapi di Perjanjian Baru, mereka mengikut Tuhan. Mereka ditangkap dan dipancung oleh kaisar. Mereka dibakar oleh kaisar. Tidak ada kemenangan, tidak ada kejayaan. Ya. Jadi, ya, perlakuan Tuhan terhadap umat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru beda. Di Perjanjian Lama berkat-berkatnya masih berkat-berkat yang terasa di jasmani gitu. Tangible, kerasa gitu. Tapi di Perjanjian Baru berkatnya adalah berkat kekal. Nah, bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan keadaan kita. Pada saat ini kita di zaman Perjanjian Baru, Tuhan tidak peduli dengan keadaan hidup kita. Tapi semua itu sebetulnya bisa kita selesaikan dengan tanggung jawab. Kalau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan bisa menikmati berkat-berkat jasmani dengan mereka bekerja, sebetulnya kita juga bisa gitu. Sebetulnya itu juga bisa kita peroleh dengan kita hidup bertanggung jawab. Apa yang kita tabur akan kita tuai gitu. Ya, jadi masalah-masalah jasmani itu diselesaikan dengan tanggung jawab, Pak. Ya, terima kasih. Ya, kalau kita googling ya, itu memang banyaknya pendeta-pendeta yang menganut teologi kemakmuran di luar negeri. Saya tadi saya kaget waktu Pak Sony nyebut Jimmy Swaggart. Oh, itu kan salah satu yang ini juga cukup Pak Sony terkenal ya. Wow. Iya. Dua-dua kan jatuh. Jimmy Swaggart dengan Jim Baker jatuh. Ya, Jim Baker melaporkan Jimmy Swaggart melaporkan Jim Baker, dan dua-dua masuk penjara bareng. Ya, Jimmy Swaggart masuk perkara perempuan, Jim Baker karena penggelapan keuangan. Seperti itu. Makanya kalau kita melihat yang Yesus katakan pada saat ditanyai oleh murid-muridnya, kapan itu terjadi, ya, kapan kedatanganmu, bila mana itu, terus tanda kesudahan dunia. Yesus menjawab dengan sangat simpel, dikatakan waspada penyesat, ya.
setan menawarkan sesuatu yang meleset gitu loh, yang meleset, yang nilainya sudah tidak pada bobotnya. Kalau saya katakan gini, Roma 3:23 itu manusia karena dosa itu manusia udah telah, bahasa Indonesianya kehilangan kemuliaan, padahal kekurangan. Nah, kekurangan inilah kemelesetannya, sehingga semuanya dianggap bahwa ya udah kan nggak apa-apa, Tuhan mau kita kaya. Kan pertanyaannya gitu, Tuhan mau kita kaya. Ya, saya sambil jawab pertanyaannya Teresia Sasaki, ya dikatakan kalau udah kerja keras tapi tidak kaya. Tadi Kak Anies sudah ngomong, itu salah satu bentuk bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Karena Tuhan tahu bahwa tidak semua orang loh bisa dapat kaya. Saya punya teman satu, Kak, dia berkata gini, dulu pada saat SMA dia ketua di Persekutuan Doa sekolah. Apa perguruan tinggi dia ketua di PD kampus. S1, S2, S3, kemudian di kantor, dia ketika jadi pegawai biasa jadi ketua PD. Setelah itu naik karirnya sampai jadi GM, jadi direktur, sampai jadi CEO. Waktu jadi CEO, istrinya nangis-nangis berkata, suamiku punya selingkuhan. Di Jakarta ditaruh dan di Singapura ditaruh. Waktu kami, teman-teman bertanya, kenapa dulu kamu pada saat SMA sampai kuliah itu, sampai kamu kerja itu kamu betul-betul setia, luar biasa. Jawabannya singkat. Dia katakan gini, dulu saya tidak bisa beli, sekarang saya bisa beli. Gitu loh. Bahkan sebenarnya kalau kita terjemahkan persahabatan dengan mamon, gitu kita salah paham gitu loh. Ya, orang Kristen kan mau-maunya sendiri gitu loh, menerjemahkan sesuai dengan keinginan. Kenapa yang dipakai itu perjanjian lama? Karena yang di perjanjian baru, Kristen itu kan dari tahun 30 sampai tahun 380 kan dianiaya. Gitu loh. Makanya kalau orang di perjanjian lama, kalau diberkati itu punya anak banyak, ya, negerinya berlimpah susu dan madu, ya, itu buah dari ketaatan itu. Tapi kalau perjanjian baru, justru berkatnya adalah apa? Penderitaan. Berkat penderitaan itu membuat kita fokus ke Tuhan. Justru itu fokus ke Tuhan. Nah, ini yang tidak dipahami oleh banyak orang gitu loh. Mereka berkata kan Tuhan pengen kita kaya. Tuhan pengen kita kaya. Iya, tetapi jangan pergunakan Tuhan sebagai, yaitu seperti kucing-kucingannya di toko yang begini-begini itu. Ya, kucing-kucingan Luki ketawa itu ya. Ya, saya tutup dengan begini. Nah, kalau kita memberi persembahan kepada Tuhan, ataulah katakan memberi persembahan kepada Tuhan, agar bisnis kita lancar, agar anak kita tidak sakit, agar tidak terjadi apa-apa, apakah itu persembahan? Padahal kita saja tidak bisa membayar, tidak bisa istilahnya membayar kebaikan Tuhan. Makanya saya tidak suka perkataan frasa, Tuhan tidak pernah berhutang. Lah, Tuhan hutang apa sama kita? Kita yang hutang sama Tuhan keselamatan. Tuhan tagih janjinya kita semua buyar. Nah, makanya kalau kita memberi untuk agar aman, tidak sakit, tidak terjadi apa-apa, semuanya mulus saja, itu bukan persembahan, itu uang keamanan. Itu jatah preman. Supaya Tuhan tidak melepaskan belalang pelahap, belalang pelompat, dan belalang-belalang lainnya, maka dibayarlah jasa. Tuhan, diam ya, jangan marah ya, diam ya, tutup mulut ya. Ini makanya uang kita itu kepunyaan Tuhan, hidup kita punyaan Tuhan. Makanya kemakmuran tuh bleset itu, bukan meleset, bleset itu. Ya. Pak Sony, yang Pak Sony tadi terakhir sampaikan itu related nggak dengan Roma 11 ayat 35? Iya, apa bunyinya ya? Iya. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Konteksnya aja dulu mengenai penyelamatan Israel. Gitu. Bisa related nggak sama yang tadi Pak Sodi sampaikan terakhir? Bisa. Yang kayak uang keamanan itu. Ya bisa. Kalau saya memberikan apa namanya, itu bagus tuh perkataannya istri saya. Allah ingin memberkati kita secara ekonomi, Allah ingin menyembuhkan tubuh kita dari segala penyakit, tetapi lebih dari itu Allah ingin menyelamatkan hidup kekal kita. Itu jawabannya untuk Teresia Sasaki juga itu. Jadi itu masih relate, tetapi ya
keselamatan itu, saya garuk kepala ini. Apa sih yang senilai dengan harta kita yang senilai dengan keselamatan? Makanya bisa relate. Tetapi ya pendeta itu pointer, Pak Joko. Pointer yang kemakmuran itu. Ya, semua bisa dijadikan sarana. Tahun Israel lah, ngelihat, wah pokoknya pointer. Apalagi kalau sambil tutup mata begitu di mimbar terus pagi-pagi ngomong gini, Tuhan kasih mimpi sama saya. Saya melihat Tuhan bilang, nah, bangunkan bagiku sebuah istana besar buat aku. Dengan jemaat 10.000. Lihat manut, jemaatnya manut tiba-tiba begitu. Ya, tiba-tiba manut gitu lah. Ya, gitu terus bilang, Bapak, Ibu, Saudara, kita akan balas kebaikan Tuhan dengan harta kita. Setelah begitu sambil nangis-nangis begitu, ya ke ruang belakang, ke green room itu ditanya, persembahan hari ini masuknya berapa? Nah, kan bagus kan? Maaf kalau tersinggung ya. Maaf kalau tersinggung, puji Tuhan. Bener kok. Masih ada waktu ya. Bener, 1 menit saya bicara lagi. Teman saya, teman istri saya lah, teman akrab istri saya, Pak Sony. Itu ini beberapa tahun yang lalu create gereja. Jadi dia sewa ruko dengan beberapa teman, lalu dia undang pendeta-pendeta, udah nanti kolekte masuk, terus udah untuk pembicara sekian, lebihnya keuntungannya dibagi, tapi akhirnya pecah kongsi karena ya itulah, karena dimulainya dengan yang motivasi yang nggak baik, akhirnya pecah kongsi. Tapi itu ada, jadi jangan ada nama saya ya jadi pembicara ya di situ ya. Di Jakarta itu jadi ini jadi benar ini. Jadi kan kadang-kadang saya dengar gitu. Ini benar kejadian teman istri saya. Gitu Pak Sony, seperti yang Pak Sony bilang. Ya, itulah. Kita ngarah ke benar. Kalau di 9 ini kita diarahkan itu. Makanya saya lebih senang untuk mengatakan, ayo fungsi lah. Tiap Rabu kita duduk didik orang supaya punya pemikiran yang 1, kejar kekudusan, 2, hiduplah bertanggung jawab, termasuk kesehatan, termasuk pekerjaan, terhadap istri, terhadap anak-anak juga hidup bertanggung jawab. Yang ketiga, jangan lupa, hidup ini ada batasnya. Oleh sebab itu, pindahkan hati ke surga selagi masih di dunia. Demikian, Tuhan berkati. Baik, Bapak Ibu, mungkin masih ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Mau angkat tangan, monggo. Di YouTube apakah ada pertanyaan? Ada Kak, 1. Ini dari Caroline ya. Saya mau bertanya, bagaimana kita melayani keluarga yang mengeraskan hati? Jika dinasihati, kita dianggap menghakimi, walaupun sudah berusaha selembut mungkin menegurnya. Terima kasih. Hidup kita itu menjadi surat yang terbuka, ya. Biarlah mereka itu berubah bukan karena omongan kita, tapi karena melihat perilaku kita. Kita dulu yang berubah. Ya, kalau mereka dikasih tahu sekali nggak bisa, ya sudah diam dan tunjukkan kita yang berubah, gitu. Di kitab Injil Tuhan Yesus berkata, biarlah mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di kitab Petrus dikatakan, itu memang nasihat untuk istri-istri, tapi bukan cuma nasihat untuk istri saja ya. Suami-suami yang tidak takut akan Tuhan dimenangkan oleh istrinya bukan karena perkataan, tetapi karena kelakuan istrinya. Nah, itu juga bukan hanya berlaku bagi suami istri saja, tapi bagi orang tua dan anak juga. Orang tua mencontohkan perilaku yang baik atau anak yang mencontohkan perilaku yang baik untuk pertobatan orang tua. Kakak ke adik, adik ke kakak. Nah, seperti itu ya. Jadi, kita menjadi terang dan garam di tengah keluarga kita. Bukan dengan kata-kata mengkhotbahi, menceramahi, bukan, tapi dengan menunjukkan perilaku yang berubah. Oke, terima kasih Kak. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Kak.
Baik, kalau begitu kita akan berdoa, kita sama-sama berdoa, kita bersyukur. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pengajaran. Kami belajar untuk hidup bertanggung jawab. Kami mendengar banyak kebenaran, makin banyak kebenaran, makin juga tentu kami dituntut hidup sesuai dengan kebenaran yang sudah dibagikan. Kebenaran yang dibagikan juga punya potensi untuk membuat kami tumbuh secara rohani kami. Kami bersyukur untuk malam ini, kami berdoa sungguh-sungguh untuk dua saudara kami yang ulang tahun, Denis yang ulang tahun hari ini dan Eva yang ulang tahun kemarin. Kami bersyukur untuk pembelajaran hari ini dan kami akan bertemu lagi minggu depan dan kami tetap jadi berkat untuk sesama dan kami bertumbuh untuk kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.